Halo, selamat siang pemirsa. Anda menyaksikan Breaking News Metro TV kali ini bersama saya Abdi Aswar Sahi. Pemirsa, hari ini sidang lanjutan dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat dengan terdakwa Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf berlanjut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hari ini ada sebanyak 5 orang saksi dihadirkan, di mana 5 orang saksi tersebut berasal dari saksi ahli. Sidang dibagi ke 2 ruangan dengan 4 terdakwa dalam satu ruangan yang berisikan Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Sementara Richard Eliezer sebagai justice kolaborator akan ditempatkan di ruangan yang terpisah. Dan pemirsa, seperti apa jalannya persidangan pada hari ini berikut kita saksikan bersama. Apa hasil yang saudara temukan dari sidik laras tadi Siap, pada izin, waktu olah TKP? Siap, izin yang mulia. Kami menerima 2 senjata api dari Polres Jakarta Selatan. Kemudian kita diuji balistik dan 3 proyektil yang diserahkan Polres Jakarta Selatan itu identik dengan senjata api HS yang mulia. Oke. Kemudian hasil otopsi yang dari rumah sakit. Kita belum berbicara otopsi. Siap. Kita masih bicara olah TKP. Siap. Tadi kan 4 yang mulia ditemukan, 3 itu dari HS yang mulia, kemudian yang 1 dari Glock yang mulia. Glock berapa bisa dijelaskan? Glock yang kami periksa dan kita bandingkan adalah Glock 17 MPY 851 yang mulia. Glock 17 ya? Siap. Artinya di lokasi TKP ditemukan jenis HS dan Glock. Siap yang mulia. Begitu ya. Sejak larasnya adalah milik HS dan Glock. Siap, betul ya, yang tertinggal di proyektil yang mulia. Yang tertinggal di proyektil. Itu kesimpulan saudara ya, hasil pemeriksaan. Betul yang mulia. Bagaimana dengan pada waktu di tubuh korban hasil otopsi? Siap, hasil otopsi yang diserahkan Polres ada 1 anak peluru dan 3 serpihan yang mulia. Ya. Serpihan yang pertama adalah dari jaringan otak. Jaringan otak itu ada serpihan jaket anak peluru dan timbal yang mulia. Bentuknya kecil sekali. Kemudian yang 1 lagi adalah dari pipi hasil otopsi. Itu berupa lead antimoni yang mulia. Siap. Selanjutnya jejak larasnya? Untuk yang serpihan tidak bisa kita bandingkan yang mulia karena bentuknya sangat kecil dan tidak ada garis-garis kasar, galangan atau dataran pada serpihan tersebut yang mulia. Yang kita bisa bandingkan adalah anak peluru yang tertinggal di punggung hasil otopsi yang mulia. Ya. Itu kita bandingkan dan itu identik dengan Glock yang mulia. Glock. Siap yang mulia. Sementara yang proyektil yang ditemukan oleh Polres Jakarta Selatan, apakah itu berkaitan yang keluar dari proyektil yang ditemukan dari tubuh korban? Betul yang mulia. Jadi yang dari Polres Jakarta Selatan itu senjata plus proyektil yang mulia, semuanya dikirim ke kita yang mulia. Jadi sekali pengiriman itu ada 2 senjata. Kemudian ada peluru, selongsong, dan serpihan yang mulia. Oke, berarti disimpulkan pada di lokasi TKP, ya di TKP dan di tubuh korban itu ditemukan proyektil dari jejak laras 2 senjata tersebut. Siap, betul yang mulia. Yaitu jenis HS dan Glock yang mulia. Glock. Tetapi khusus untuk TKP dalam hal ini yang ditembakkan ke dinding kan masih nempel ya proyektilnya? Tidak yang mulia. Jadi waktu kami TKP sudah tidak ada yang mulia. Jadi TKP kita tidak menemukan barang bukti yang mulia.
Oh, ke TKP tidak menemukan barang bukti sama Siap, tidak, sekali. tidak sama sekali yang mulia. Jadi kita menerima barang bukti hasil olah TKP Polres Jakarta Selatan yang mulia. Tapi tidak dijelaskan itu diperoleh dari mana. Maksudnya apakah dari tubuh korban, apakah ini nempel di dinding? Ada yang mulia, dari Ada. penyitaannya siap yang mulia. Dijelaskan secara detail. Dijelaskan bahwa proyektil 3 itu berada ditemukan di anak tangga yang mulia sesuai penyitaannya. Ada yang mulia. Siap. Untuk yang otopsi ditemukan diserahkan ke kita hasil visumnya ada juga yang mulia. Dari hasil otopsi yang bisa saudara kenali cuman dari jejak larasnya cuman dari Glock. Siap, betul yang mulia. Senjata lain tidak ada. Tidak ada yang mulia. Atau ada serpihan yang tidak bisa saudara identifikasi. Serpihan kita bisa identifikasi yang ada di jaringan otak dan di pipi itu adalah berasal dari kaliber 9 mili yang mulia. Bisa diidentifikasi itu dari mana? Tidak bisa yang mulia. Tidak Dari jenis bisa, senjata. hanya diidentifikasi dari Siap. 9 mili. Siap, betul yang mulia. 9 mili. Nah, itu yang di jaringan otak ya. Siap, jaringan otak yang mulia. Pelurunya keluar ya. Proyektil keluar ya. Proyektil yang kita temukan yang ada di tubuh saja. Hanya yang di diserahkan tubuh. ke kita, siap. Kalau yang tadi Glock itu berapa mili? 9 kali 19 yang mulia. Bedanya dengan yang di jaringan otak apa? Dari komposisi yang mulia. Jadi base metalnya antara kaliber 9 mili dengan yang ada di jaringan otak, jaket anak peluru dan timahnya yang mulia itu base metalnya sama. CUZN dan PBSB yang mulia. Tetapi kita bisa nggak mengidentifikasi itu dikeluarkan dari senjata apa yang di jaringan otak itu? Tidak bisa yang mulia. Tidak bisa. Tidak bisa. Karena bentuknya kecil sekali yang mulia. Yang bisa kita tentukan adalah perbandingan galangan dan dataran yang mulia. Yang terbentuk di anak peluru, di proyektil tersebut yang mulia. Oke, galangan dan dataran. Siap yang mulia. Berbeda nggak antara Glock dengan HS galangan dan dataran tersebut? Berbeda yang mulia. Berbeda. Coba saudara jelaskan bedanya di mana? Kalau untuk yang Glock itu yang mulia, untuk galangan dataran dia berbentuk poligonal yang mulia. Poligonal. Siap. Oke. Nah, Glock. untuk Glock yang mulia. Kalau untuk yang HS dia konvensional yang mulia. Jadi dia terbentuk galangan dan dataran yang mulia. Coba saudara ulang untuk Glock berbentuk Glock, poligonal. Poligonal yang mulia. Kemudian Kalau untuk yang HS konvensional yang mulia. Jadi terbentuk konvensional. siap, terbentuk galangan dan dataran yang mulia. Terbentuk galangan dan dataran. Siap, betul yang mulia. Sementara di poligonal tidak terbentuk galangan dan dataran. Terbentuk yang mulia, cuman tidak terbentuk batasannya yang mulia. Jadi Tidak terbentuk batasannya. izin kami Ya, silakan. lihatkan yang mulia. Ini yang konvensional yang mulia, izin. Oke, silakan berdiri nggak apa-apa. Maaf izin. Ya, ya nggak apa-apa. Siap. Sambil dilihat, kita ngeliatin Oh semuanya. siap. Jadi kalau untuk yang konvensional dia terbentuk adanya dataran dan dataran, galangan dan dataran. Jadi terbentuk sekali yang mulia. Oh, ya, Siap. ya. Ada sudutnya yang mulia. Oke. Kalau poligonal dia tidak terbentuk sudut. Kalau poligonal tidak terbentuk sudut. Siap. Oke. Ini untuk HS. Untuk itu untuk AS. Siap. Kalau Glock Kalau Glock tidak terbentuk sudut yang mulia. tidak terbentuk Siap. sudut. Kebetulan Oke. kami tidak ada peraganya yang mulia. Ya, ya, oke, oke. Siap. Ada smooth dia. Jadi tidak ada sudutnya. Jadi dia melengkung gitu. Siap. Baik. Apakah saudara melihat yang di dalam tubuh korban hasil otopsi itu ada berapa
jenis senjata. Bisa nggak saudara simpulkan? Dari Maksud saya begini, kan saudara temukan yang konvensional tadi di jaringan kepala ya? tidak, itu bentuknya serpihan yang mulia. Serpihan. Tidak bisa kita lihat apakah itu poligonal atau konvensional kemarin. Oh, tidak bisa. Sangat kecil yang mulia, sangat kecil. Sehingga Kita tidak bisa melihat itu berasal dari senjata mana, karena tidak terbentuk galangan dataran tadi yang mulia. tidak terbentuk galangan dan dataran. Siap. Di tubuh korban tidak ada ya? Itu tidak nampak ya? Di tubuh korban tidak yang mulia. Terus yang membedakan apa? Yang di tubuh korban itu? Untuk serpihan kita tidak bisa membedakan ini dari Glock atau dari HS yang mulia. Tapi kita bisa buktikan bahwa ini ada kaliber 9 mili yang mulia. Hanya itu saja? Siap yang mulia. Jadi begini, kenapa saya bertanya begitu, latar belakangnya adalah ada ketidaksesuaian di dalam hasil otopsi sementara, yaitu dengan keterangan para terdakwa, yaitu ada 7 luka tembak dan 6 yang keluar. Nah, kami hanya sebagai orang awam hanya ingin bertanya, apakah 7 luka tembak tadi dihasilkan dari senjata yang sama atau berbeda? Itu saja pertanyaan sederhananya. Siap, izin yang mulia, itu bukan kompetensi saya yang mulia. Betul, Siap. makanya kan artinya saudara sebagai ahli balistik, Siap. itulah yang saudara dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Apakah saudara bisa menjawab hal itu? Tidak. Tidak bisa. Baik. Ahli ya. Siap, betul yang mulia. Saudara kan menerima 10 peluru ya. Itu tadi. 8 selongsong peluru ini dari apa benar yang saudara dalam berita acara sampaikan. Siap. 8 10 selongsong yang mulia. Ya, Siap. 8 selongsong peluru identik diledakkan atau ditembakkan dari senjata api jenis Glock MPY 851. Betul yang mulia. 2 selongsong peluru identik atau ditembakkan dari senjata api HS. Betul yang mulia. Pertanyaannya begini, itu yang 8 ini, 8 peluru, itu identik dari senjata api Glock MPY 851. Menurut pendapat saudara, apakah dapat dipastikan bahwa 8 peluru itu berasal dari senjata itu, senjata api Glock MPY 851? Siap. Izin menjelaskan yang mulia. Ya. Siap. Kami menerima 10 selongsong peluru yang mulia. Ya. Setelah kami identifikasi, awal prosesnya adalah seperti ini yang mulia, izin. Jadi ada dicurigai senjata 2 yang mulia, kemudian kita uji balistik. Uji balistik itu uji tembak yang mulia. Dari uji tembak itu dihasilkan anak peluru yang mulia. Kita tembakkan ke dalam air yang mulia. Kita mendapatkan anak peluru dan selongsong peluru yang mulia dari senjata Glock dan HS yang mulia. Kemudian kita bandingkan dengan barang bukti yang mulia. Dari 10 itu, 10 selongsong yang kami terima, yang kami periksa yang mulia. Dari 10 selongsong tersebut, kami bisa membandingkan dengan anak peluru hasil uji balistik tadi yang mulia dari 2 senjata. Sehingga dari hasil pemeriksaan kita, proses perbandingan dengan menggunakan Microsoft Comparison yang mulia, itu ada 8 selongsong Glock yang sama. Kemudian ada 2 dari HS yang mulia. Yang 2 dari HS. Betul yang mulia. Mungkin tidak. Ya, ini kan 8 ini dari Glock ini kan Glock MPY 851. Dari 8 itu
keluarnya itu memang dari blok itu ada dalam satu blok itu ya, dengan yang sama, tipe yang sama, mungkin tidak jenis yang sama, tetapi pelurunya ini, peluru itu dari yang berbeda, tahu maksudnya? Maksudnya pelurunya berbagai merek itu ya? kan begini, dari senjata yang berbeda, Siap. tapi Glock ya, sama jenisnya sama Glock dengan cari yang berbeda. Itu mungkin tidak. 8 ini itu ya dari MPY 851 atau Glock yang lain. Mungkin tidak yang Siap. 8 itu. Jadi untuk proses perbandingan yang mulia, kita melihat beberapa garis-garis kasar dan halus yang mulia, yang terbentuk di selongsong atau di anak peluru yang mulia. Yang terbentuk dalam pemeriksaan ini adalah di selongsong pemeriksaan kami yang mulia. Itu mempunyai ciri khas tersendiri yang mulia. Dari pena pemukulnya yang mulia. Setiap senjata itu berbeda yang mulia. Hasil ketukannya, siap. Ya baik. Siap. Artinya 8 ini sehingga saudara berkesimpulan bahwa 8 selongsong peluru ini keluarnya dari Glock yang sama. Siap, betul yang mulia. Dan 8 ini kan? 8 selongsong barangkali ditembakkan dari senjata api Glock MPY 851. Siap. Baik. Mengenai sudut perkenaan ya. Siap yang mulia. Sudut perkenaan dari kepala, di kepala itu saudara bisa tentukan tidak arah dari keluar atau masuknya peluru dan keluarnya peluru. Kami tidak memeriksa korban yang mulia. Tidak meriksa ya. Cuma saudara periksa ini dari sini, jadi serpihan berdasarkan Serpihannya betul yang mulia. tidak ditentukan. Kalau arah sudut-sudut ini yang kan sudah ke TKP. Siap. Nah, apa yang sudah ditemukan berkaitan dengan pengenaan arah yang tembakan? Siap. Jadi pada saat TKP kita menemukan perkenaan tembakan yang mulia. 5 di dinding bordes, kemudian 3 di depan gudang yang mulia. Di situ kita bisa menarik sudutnya yang mulia dan arah tembakan berasal dari mana yang mulia. Siap. Bisa tidak ditentukan kalau sudah TKP ini berarti berapa jumlah tembakan yang keluar dari suatu senjata dari pemeriksaan saudara di TKP? Siap yang mulia. Untuk di dinding ada 5 yang mulia. Kemudian di lantai depan gudang ada 3 yang mulia perkenaan tembakan. Kemudian di list plafon sama lemari ada 2 yang mulia. Saudara kan ini melakukan analisis dari sudut mana tembakan dilakukan. Siap yang mulia. Dari mana saja? Ya, Siap. Untuk yang di depan di dinding bordes yang mulia itu berasal di depan anak tangga yang mulia. Paling bawah. Siap. ya. Kemudian untuk yang 3 di perkenaan tembakan di depan gudang itu berasal dari di belakang kursi pijat yang mulia. Cuma perkenaan itu bisa tidak saudara tentukan ini senjata dari jenis apa yang dipakai? Bisa tidak? Tidak bisa yang Tidak mulia. bisa, ya. Siap. Siap yang mulia. Pertanyaan Pak Hakim sama ahli, ini arah tembakan. Tadi kan ahli bilang ke dinding itu ada 5 ya. 5 yang mulia. Nah, maksudnya dinding di mana ini? Siap. Dinding bordes ada di tangga yang mulia. Lurus tangga. Siap. Itu Dinding. 5 ya. Siap, betul. Nah, terus ada ke lemari kan begitu. Siap. Itu bisa nggak disimpulkan posisi orang menembak itu dari titik yang sama atau titik yang berbeda? Arahnya itu loh, arah peluru. Siap. Izin yang mulia. Pada saat foto figura dipasang yang mulia, Iya. di posisi jadi dinding itu tadi ada foto yang mulia.
pada saat kita TKP foto tidak ada yang mulia. Kemudian temukan foto, kemudian dipasang kembali, direkonstruksi. Kemudian ada 2 lubang perkenaan di figura dan di tembok yang mulia. Sehingga setelah dipasang dari figura ke tembok bisa ditarik garis dengan menggunakan besi lurus yang mulia, kemudian ada lasernya sehingga dapat menunjukkan di mana posisi menembaknya yang mulia. Titik posisi penembaknya sama. Ya, di Sama depan yang ke dinding. Siap. Sama yang ke lemari. Kan begitu. Siap Tadi yang kan ada yang ke lemari. Oh, siap. Posisinya sama enggak? Kalau yang ke lemari kita itu mengenai guci kaca komandan yang mulia, tidak bisa kita tentukan sudutnya, cuman ada yang di list plafon yang mulia. List plafon itu sudutnya mengarah ke samping kursi pijat yang mulia, sekitar situ yang mulia. Siap. Tadi ini kembali ya ke figura tadi yang ke dinding ya. Siap. Itu kalau kena pertama sekali ya, figuranya itu ngaruh enggak ke sasaran? Ke dinding, ada pengaruhnya enggak? Kalau misalnya figuranya kena dulu, baru dinding, dan langsung ke dinding itu berbeda apanya? Siap, betul yang mulia. Untuk menentukan sudut, kita lebih mudah menentukan 2 titik perkenaan yang mulia. Kalau hanya 1 perkenaan dan perkenaan tersebut waktu itu sudah besar yang mulia, sehingga sudutnya tidak bisa kita tentukan secara khusus yang mulia. Jadi bisa ke samping, kiri, kanan. Setelah ada figura, kena lubang figura dan dinding, sehingga kita jangan jadi patokan ada di figura. Figura itu lubangnya utuh yang mulia, sehingga kita bisa tusuk dari figura ke tembok yang mulia, sehingga dapat ketarik sudutnya yang mulia. Baik ya. Sekarang ya, bisa enggak ahli simpulkan atau ahli menerang bahwa yang Pak Hakim tanya itu kedudukan orang menembak ini ya, bukan perkenaan lagi ya. Siap. Antara dinding dengan lantai. Di lantai tadi kan ada 3 ini. Siap. Nah, posisi orang yang menembak ke lantai itu dibandingkan dengan posisi penembak ke dinding itu di mana? 1 titik atau tidak? Itu ada pergerakan sedikit yang mulia. Pergerakan Siap. sedikit. Kira-kira sedikit itu gimana? Kalau ditarik ke belakang, jadi sudut yang dari atas yang mulia, dari samping itu. Ini depan tangga ini, tangga. Siap. Kan Ini udah tangga. tahu tangga di situ ya. Siap. Nah, Yang samping bisa temu kalau mundur terus yang mulia. mundur terus. Siap. Ada kursi pijat yang mulia. Iya, terus. Siap. Sehingga ada titiknya temu 1 titik dari atas dan dari samping yang mulia. Kalau dari mana tadi? Dari mana tadi? Dari bawah yang mulia. Dari bawah. Siap, dari bawah dengan yang dari dinding. Jadi ada sudut ada tidak ketemu. Kalau ditarik mundur terus itu sudah di belakang kursi yang mulia. Kursi pijat. Baik, berarti harus ada pergerakan Ada. tempat kedudukan orang menembak. Posisinya senjata yang mulia. Posisi senjata. Siap. Jadi bukan kaki ya. Tidak yang mulia. kaki. Posisi lubang senjata, laras Posisi senjata. lubang Siap. senjata. Siap. Gitu ya. Nah, posisi 3 perkenaan tadi yang di lantai itu tadi ya. Ya. Siap. Itu kedudukan penembak itu dalam istilahnya apa itu? Kalau kedudukan menembak itu apa namanya dalam balistik? Jadi itu posisi senjata yang mulia. Posisi senjata. Oke. Siap. Saya kasih posisi senjata. Posisi senjata tadi kan ahli bilang di dinding ya. Siap, betul. Dengan yang di lantai ada pergerakan sedikit. Siap. Nah, pergerakan sedikit dari posisi senjata. Siap. Kan begitu. Senjatanya yang mulia. Senjatanya kan Siap. gitu. Siap, betul yang mulia. Baik. Itu yang di lantai
coba dibayangkan dulu ahli ya. Posisi perkenaan itu di sebelah tangga mana ini? Arah gudang atau arah kamar? Siap, izin Yang Mulia. Tahu kan kamar-kamar di situ ada kan? Kamar Kamar itu di sebelah gudang. bukan Yang Mulia. Kami namakan gudang itu karena di dalamnya banyak banyak barang-barang Yang Mulia Iya, di situ. Siap. Jadi gudang itu posisinya di sebelah tangga. Siap, betul. Ya kan? Iya, siap. Supaya persepsi kita sama. Siap Yang Mulia. Ya? Siap Yang Mulia. Nah, yang Pak Hakim tanya, posisi perkenaannya itu arah di gudang, perkenaan 3 tembakan tadi loh. Ya, yang ke lantai itu depan gudang itu atau cenderung ke kamar? Dia mengarahnya nyudut Yang Mulia ke arah belakang kursi pijat Yang Mulia. Kursi Ke pijat Yang belakang Mulia. Kursi pijat. Pijat berarti sejajar tangga gitu. Siap, betul Yang Mulia. Sejajar Siap, tangga, betul. ya. Tangga yang siap, betul Yang Mulia. Sejajar tangga ya. Siap, betul Yang Mulia. Cukup Pak Ketua. Silakan jaksa penuntut umum ditanyakan saksi dua-duanya. Terima kasih Bapak Ketua Majelis. Saya langsung ke Pak Sumirat dulu. Siap, Bapak. Masih segar seperti yang dikemukakan oleh majelis tadi. Tadi ahli menjelaskan tentang sudut perkenaan tembakannya. Siap. Betul ya? Siap. Tadi menjelaskan bahwa ada perkenaan tembakan yang di lantai berapa titik tadi? Ada 3 Yang 3. Bapak. Siap. Di dinding Ada 5. 5. Di dinding yang di gudangnya Dinding di atas tangga. di Siap. atas tangga. Terus dinding yang di gudang ada Dinding di gudang ada. Ada lantai. lantai. Siap. Di atas TV ada. Ada. Oke. Dan di atas TV berapa? Ada 2. Ada 2. Apakah kesemua perkenaan tembakan itu bagian dari penelitian ahli dalam menentukan sudut tembakan itu? Betul ya. Betul. Siap, Bapak. Kalau itu adalah bagian dari penelitian ahli, bagaimana cara ahli untuk memperoleh sudut tembakan itu? Siap, izin. Untuk menentukan sudut kita mempunyai sudut namanya busur balistik. Busur balistik. Siap, betul. Bagaimana menggunakan busur balistik itu? Bisa ahli jelaskan? Siap. Jadi busur balistik itu memang untuk trajektori arah tembakan. Tembakan. Sebelumnya kita menarik benang yang namanya benang atau kita menarik memberikan besi yang lurus yang mulia Besi yang untuk lurus. dudukan si busur balistik tersebut sehingga akan terbentuk dengan sudutnya yang mulia. Berarti ahli menggunakan alat bantu berupa besi yang lurus dan benang. Busur, ya, benang serta busur balistik. Busur. Jadi 3 alat bantu itu ya. Siap. Apakah ketiga alat bantu ini dipergunakan untuk ke semua titik perkenaan tembakan itu? Betul, Pak. Betul. Terkait dengan tadi sudah salah satu majelis yang menyatakan posisi penembak, ya. Setelah melihat dari sudut itu, ya. Apakah posisi penembak setelah menggunakan bantu tadi dengan menarik benang dengan dari perkenaan tembakan itu dapat menentukan posisi penembak itu? Siap, bisa Bapak. Jadi Bisa. posisinya adalah posisi senjata. Bisa Anda jelaskan supaya kita semua tahu biar dari arah tangga kita bisa coba ahli lihat ini ada gambarnya ini. Oh siap. Terang aja.
Gak apa-apa, sambil duduk aja gak apa-apa. Jadi di depan tangga itu ada kursi pijat. Ya. Siap. Kursi pijat itu posisinya di depan tangga. Kemudian untuk yang lantai itu adalah lantai gudang yang kami sebut gudang. Di samping pegangan tangga di bawah lantai. Lantainya lantai apa itu? Lantainya lantai parkit, dilapis parkit. Lapis parkit. Terus? Siap. Untuk yang dinding bordesnya adalah di atas tangga itu. Di atas tangga. Nah, tadi saya masih belum tuntas terkait dengan sudut tembakan itu. Perkenaan tembakan. Perkenaan tembakan. Yang ahli maksud itu perkenaan tembakan itu apa yang seperti yang ini? Coba lihat ini. Siap. Betul Bapak. Jadi perkenaan tembakan adalah perkenaan dari proyektil yang mengenai objek. Objek. Siap. Ya. Nah, apakah proyektil yang mengenai objek tersebut dapat menentukan alur dari sudut tembakan itu? Arah. Siap. Bisa menentukan. Bagaimana caranya Anda mengukur dari titik tembakan itu sampai ke arah posisi penembak itu? Bisa. Bagaimana caranya? Dengan menggunakan laser yang mulia. Bapak izin. Yang laser point yang balistik. Itu apabila sudut sudah ditemukan, kemudian dipasangkan pada tongkat sudut atau ke benang akan dihidupkan lasernya sehingga terbentuklah sudut di depan tangga. Di tempat arah. Siap. Yang sudut perkenaan tembakan ini, proyektil tembakan ini arahnya penembaknya dari mana? Dari bawah. Dari bawah, posisinya di mana? Di depan tangga. Di depan tangga. Siap. Oke. Bisa kan posisi orang yang menembak dengan melihat sudut perkenaan tembakan ini? Bisa. Nah, bisa ya? Bisa. Kalau posisi orang yang menembak dengan perkenaan ini, posisinya menurut ahli kira-kira apa dia berdiri apa jongkok? Siap. Jadi 3 titik yang bisa kita ambil sudutnya, sudut tembaknya adalah menunjukkan posisinya adalah perpan. Sehingga anak persis di depan mana? Di depan tangga. Oh. Di anak tangga terakhir. Anak tangga terakhir. Siap. Itu kalau posisi senjatanya adalah posisinya di bawah. Bawah. Siap. Karena sudutnya terbentuk itu berapa derajat? Siap. Ada. Bisa diperagakan apa cara menariknya itu? Jadi kalau untuk posisi 45 derajat itu posisinya begini yang mulia. Siap. Kalau yang sudut yang kita temukan dari 3 titik perkenaan tembakan ada posisinya di bawah. Agak bawah. Jadi dipastikan orang itu cara menembaknya jongkok apa berdiri? Yang kita bicarakan adalah posisi senjata. Oh, iya. Siap. Bisa saja menembak begini atau jongkok. Oh, bisa atau posisinya posisi samping atau kan kita bicara adalah dari ujung laras. Ujung laras. Jadi ahli mau menjelaskan bahwa ujung larasnya itu berada di posisi bawah. Siap. Oh, terkait dengan perkenaan di bordes. Proyektil ini ya. Siap. Terkait dengan perkenaan proyektil tembakan yang ada di lantai. Siap. Bisa Anda tentukan? Bisa. Bagaimana caranya? Jadi pada tunggu Mas. Apakah itu menggunakan metode yang tadi itu juga? Tali benang? Siap. Dan benang kita menggunakan tonggak balistik kemudian juga busur balistik. Ya, coba dijelaskan yang di lantai. Jadi posisi di lantai adalah posisi perkenaan anak peluru
mengenai parkit, lapisan parkit, lapisan yang berbentuk kayu, bentuknya kayu, motif kayu, itu terbentuk di situ sudut anak peluru mengenai parkit dan ada dua tercungkil, ada dua posisi yang tercungkil. Tetapi pada saat dia mengenai parkit terbentuk di situ adanya sudut yang terbentuk di parkit tersebut. Sudutnya itu, ini coba ini. Aduh, nggak kelihatan pula. Yang mana yang Anda ahli ukur? Titiknya mana? Titiknya adalah yang di depan pintu. Oh, yang di terbuka. depan pintu. Siap. Terus yang di depan pintu itu ya? Siap. Kalau yang di bawahnya itu, yang menurut ahli, yang ahli apa itu? Teliti ada dua ya? Apa Ada tiga. Ada tiga. Tiga posisinya di mana itu? Tiga itu posisinya. Yang ini lihat ini gambar. Siap. Ada di tangga yang mau turun satu, kemudian di titik itu dua, di depan pintu dua. Pintu dua. Ya. Depan pintu dua. Siap. Bukan yang satu di bawah ini ya? Bukan yang sebelah sini. Di Bukan. pintu Depan pintu dua. kamar itu, kamar gudang. Dua, yang di bawah satu ya? Siap, tidak bukan. Oke. Tadi terkait dengan sudut perkenaan ini, itu berapa derajat yang saudara peroleh? Bisa Bisa. lihat. Siap. Untuk sudut-sudut tembakan itu kami menemukan yang di lantai adalah sudut yang sudut A adalah 40 derajat. 40 derajat. Kemudian titik B 41 derajat, sedangkan titik C 39 derajat. Itu menggunakan busur juga? Siap, menggunakan busur balistik. Balistik ya? Siap. Terus menggunakan benang sebagai alat Benang bantu? dan tonggak balistik. Bukan laser? Laser tidak, kami Tidak. menggunakan benang. Menggunakan benang Siap. dan tongkat balistik itu Siap. tadi ya? Ketika mengukur itu menggunakan busur, tongkat balistik, dan dibantu alat benang, bisa nggak ditentukan posisi yang menembak ke arah lantai itu? Bisa? Bisa. Posisi Menurut ahli senjata. posisinya seperti apa? Posisi senjata. Senjata. Siap. Menurut ahli itu posisinya seperti apa? Posisinya dia karena sudut yang terbentuk sangat tidak melebihi 45 derajat sehingga sudutnya dia agak turun. Jadi dia senjata itu dia berada di bawah. Di bawah. Oh begini Siap. ya. Siap. Posisinya Kalau di bawah. orangnya mau jongkok atau tidak, Kita tidak tahu. bisa pastikan. Siap, Tapi siap. kalau moncong Senjata. senjatanya, Siap. apa namanya? Moncong senjata. ini Laras namanya. ya. Nah, larasnya, Siap. Moncong senjata betul. Itu mengarah ke modelnya seperti ini bawah itu. Siap betul. Arahnya bawah. Oh seperti itu ya. Siap. Itu kalau seperti itu orangnya berdiri apa jongkok? Bisa Anda jelaskan ahli? Kalau di posisi menembak itu kan mencari posisi yang menggunakan genggaman yang enak dan stabil. Dengan posisi stabil. Maksud saya gini, Siap. dengan posisi laras yang seperti ini derajat berapa tadi? 40 Ya 41, 39, 40. Siap. 39 40 itu bisa dipastikan nggak orang yang menembak itu dalam posisi berdiri atau dalam posisi jongkok? Kita kembali ke kebiasaan menembak. Tapi kita yang bicara adalah ujung larasnya. Oke. Siap. Kalau ujung Jadi, laras ini bisa nggak pastikan posisi senjata? Apakah siap. Siap. moncongnya ini? Siap. Senjata ini ya. Anggaplah ini moncong. Siap. Ditarik benang yang Anda gunakan untuk benang balistik, Siap. ya kan? Terus menggunakan tongkat balistik Siap. serta busur balistik, Siap. ya kan? Yang Anda lengketkan di lantai, Siap. ya kan? Ketika Anda menarik,
kita tidak berbicara orangnya ya. Siap. Kita berbicara masalah senjatanya. Siap. Nah, moncong senjatanya itu posisinya apakah Siap. Posisinya seperti ini ya? kurang dari 45 derajat. Kurang dari 45, kemiringan kurang dari Siap. 4 derajat Siap. ya? Siap. Jadi posisi senjata itu dari atas ke bawah? Siap, dari atas ke bawah. Oke. Memungkinkan nggak dari atas ke bawah itu orangnya berada di, aduh mana gambarnya tadi? Di belakang kursi pijat itu? Ya, memungkinkan. Memungkinkan. Siap, betul. Jarak dari situ ke situ jauh apa dekat? Antara 1 sampai 2 meter. Antara 1 sampai 2 meter. Oke. Tadi saudara ahli menjelaskan terkait dengan selongsong peluru, ya, dengan proyektil peluru. Ya ahli ya. Ya, siap. Betul. Yang ahli tadi jelaskan terkait dengan apa namanya poligonal dan konvensional. Ini poligonal dan konvensional ini dapat dilihat dari selongsong atau dari anak peluru? Anak peluru. Dari anak peluru. Kalau poligonal itu anak peluru sifatnya hancur atau masih butir? Masih bisa deformasi, bisa masih utuh. Oh, kalau Ya, waktunya yuk kita batasin. Ini saudara sudah menggunakan lebih dari 35 menit. Siap, terima kasih yang mulia. Untuk ahli dari balistik, kita efektivitas waktu saja. Ya. Tadi saudara menerangkan ada 2 kegiatan ini dalam proses penanganan perkara ini, yaitu satu ada penerimaan barang bukti di tanggal 12 Juli. Betul. Terus kemudian saudara melakukan olah TKP, ya kan, di TKP ya. Nah, sekarang saya tanya terkait masalah dengan penerimaan barang bukti. Di sini ada 3 barang bukti yang saudara terima di dalam BAP saudara ya. Ada 3 amplop, ya kan? 4. Ada 4 amplop. 4. Coba terangkan. Atau saya sebutkan, Iya. biar cepat. Siap. Ya kan? Amplop pertama itu atas nama RE, Iya, Richard betul. Eliezer. Siap. Itu dalamnya berisi 1 pucuk senjata api, Betul. ya, jenis Glock, MPY 851. Betul. Betul ya. Terus yang kedua ada magazin. Terus di dalam magazin itu ada 12 butir peluru. Betul. Betul ya. Dengan 3 merek. Terus kemudian amplop kedua itu atas nama Yosua. Betul. Betul. Di situ di dalamnya ada senjata api jenis HS H233 H2001. 001. Betul ya. Betul. Terus ada magazin dan 9 butir peluru tersisa ya. Betul. Betul. Nah, terus amplop yang ketiga itu adalah tertulis berisi 1 buah anak peluru bersarang di punggung. Terus 1 buah logam anak peluru di pipi kiri, 2 buah serpihan anak peluru di jaringan otak, dan 5 buah swab residu jelaga. Betul? Betul. Betul ya, baik. Nah, dari hasil pemeriksaan ya, tadi juga sudah diterangkan oleh majelis. Ada 10 butir longsong peluru Betul. yang diserahkan, yang ditemukan tadi. Betul. Ya. Termasuk yang diserahkan berarti 10 longsong butir peluru ya. Betul. Nah, saya tanya pertama dulu, kalau untuk senjata Glock itu sendiri berapa isinya? Glock 17. 17. Butir. 17. Kalau dalam prakteknya pengisiannya berapa butir? Biasanya dikurangi. Dikurangi ya? Siap. Antara 16 atau di bawahnya? Siap. Baik. Artinya kalau di situ ada 12 di magazin, terus kemudian saudara temukan ada 8 selongsong peluru tadi sudah dijelaskan ya, yang Betul. identik dengan MP Glock, 851.
Ditambahkan berarti ada 20 butir peluru, berarti ada kelebihan peluru di sini. Siap, betul. Ada 2 kelebihan peluru. Saudara tidak bisa memastikan itu dari mana? Tidak bisa. Tidak bisa. Nah, dalam menguji ya kan bahwa selongsong butir peluru itu adalah identik dengan butir peluru yang ada di MP 851 menggunakan metode apa, saudara? Menggunakan metode perbandingan dengan menggunakan Microsoft Comparison. Apakah hanya sekedar pengamatan atau menggunakan alat itu? Menggunakan alat. Menggunakan alat. Siap. Perbandingannya dengan apa pada saat itu? Perbandingannya dengan senjata yang dicurigai. Kemudian kita uji tembak sehingga mendapat selongsong yang untuk dibandingkan. Oh, berarti dengan senjata itu juga? Siap, 2 senjata yang dikirim ke kami. 2 senjata yang dikirim, berarti dibandingkan antara HS dengan Glock. Betul. MP 851 itu. Betul. Apakah saudara ada membandingkan dengan jenis Glock lain yang kalibernya sama? Ada. Ada. Siap. Dengan Glock mana? Penyidik mengirim senjata Glock 17. Maksud saya, ya kan, apakah dalam pengujian tadi untuk mengidentikan selongsong peluru itu adalah identik dengan senjata A, ya kan? Nah, kita mau ambil perbandingan. Kalau perbandingannya dengan HS jelas berbeda, Siap. ya kan? Ini jelas tipenya pun berbeda, ya kan? Tadi sudah dijelaskan sama majelis, dianal dan sebagainya. Nah, kalau untuk senjata jenis Glock, apakah saudara ada membandingkan dengan hasil tembakan dengan senjata jenis Glock yang sama dari kaliber yang sama? Kalau ada, kalau tidak ya tidak sekali. Yang kita bandingkan adalah dengan yang Glock MPY 851. Berarti saudara membandingkan antara Glock MP 851 dengan HS 233. Betul. Itu saja ya. Siap. Tidak ada membandingkan dengan Glock yang lain. Tidak ada. Tidak ada. Siap. Baik.